Framing jahat lagi, Pak Jokowi di framing terlibat di dalam laut. Ya, sertifikat pagar laut, di mana dikatakan Pak Jokowi adalah sebagai balas budi kepada Aguan. Sungguh luar biasa. Orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini tidak akan ada habis-habisnya. Namanya juga orang benci. Ya, tidak ada alasan lain kecuali menyalahkan. Kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2. Sejumlah tokoh nasional melapor ke KPK dengan tuduhan ada dugaan korupsi dan kerugian negara. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara, dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ikut masuk dalam laporan. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sesuai dengan undang-undang. Maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga Aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Kalau melihat fenomena ini, sebenarnya agenda ini tuh dibuat oleh Pak Jokowi atau memang ini natural, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang datang? Seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik, itu masalahnya. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo, tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi, dianggapnya di pemerintahan terjadi Pak Jokowi seperti pagar laut. Loh, laut kok dipagar gitu kan? Nah ini masyarakat marah. Karena apa? Nelayan dirugikan. Kalau saya bukan pengamat, saya itu peneliti utama ya. Jadi bagi saya cukup faktanya Pak Jokowi ini ahli dalam melakukan media darling. Jadi nggak ada dalam politik ya? pencitraan. Iya, kan saya mengikuti terus. Jadi kemungkinan ini memang didesain ya? Tidak ada yang ujuk-ujuk, Mbak. Dalam politik itu ada desain. Oke, jadi nggak ada spontan. Nggak bisa. Gorong-gorong dulu. Sekarang kita tanya, gimana bisa masuk ke kita arsiteknya loh? Jadi nggak ada yang natural. Laut dibagari bambu dan bersertifikat ternyata itu balas budi Pak Jokowi ke konglomerat. Tapi banyak yang nggak tahu fakta di belakangnya. Emang nanti ada yang beli, kan jauh dari kota. Dan pasti harganya lebih mahal karena harus diuruk pasir dulu. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, akan saya carikan 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. Karena nggak puas dengan 1.700 hektar yang diizinkan, PIK 2 membangun di atas lahan 6.600 hektar dan mau menyerobot lahan lagi hingga 35.000 hektar sampai ke laut karena Pak Aguan berencana membangun PIK 2 sampai PIK 11. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Kalau pagar laut dipasang dari Agustus 2024 sepanjang 7 km, di September Pak Jokowi juga mengizinkan jual pasir untuk keperluan reklamasi. Jadi ini bukan kebetulan tapi direncanakan. Terus kenapa Pak Jokowi dan Pak Aguan ngotot banget bikin reklamasi? Kan di Indonesia nggak krisis tanah. Dan kenapa reklamasinya di Jakarta? Ternyata setelah didalami, video iklan PIK 2 berbahasa Mandarin. Jadi rumah di PIK 2 itu target utamanya adalah orang-orang dari negara Cina yang mau memulai bisnis di Indonesia dan tinggal di Jakarta. Ini sih bukan dijajah, tapi menjajahkan diri. Gimana pendapat kamu? Aku suka membongkar kejahatan Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu rahasianya. Nah, ini ada framing baru nih, Bung Sil. Ini terkait dengan anggaplah polemik sekitar pagar laut goib atau pagar laut misterius ya.
di mana di framing Pak Jokowi saat ini di Solo itu ya lagi membangun sebuah propaganda bahwa Pak Jokowi itu ya masa pendukungnya luar biasa. Buktinya nih ribuan setiap hari antri. Kenapa itu dikaitkan dengan pagar laut? Karena lagi-lagi nih framing Bung Sil bahwa pagar laut yang sampai 30 km tiba-tiba muncul itu bagian dari kesalahan Pak Jokowi. Itu bagian dari pembiaran Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden karena terlalu memberikan kemudahan kepada oligar atau 9 naga itu. Nah, karena Pak Jokowi merasa terancam secara hukum, makanya Pak Jokowi membangun kekuatan dengan memobilisasi ya warga. Nah, sebenarnya Bung Sil, itu mobilisasi apa itu original dari masyarakat yang datang? Karena ini perlu dibuktikan apakah benar ini mobilisasi atau bukan gitu. Yang datang ke rumah Pak Jokowi di Solo maksudnya. Jadi memang Pak Jokowi dari dulu sampai hari ini memang masyarakat senang sama Pak Jokowi. Jadi masyarakat mencari. Nah, kayak kemarin waktu saya sering ke sana itu dari Belanda ada datang, dari Amerika, dari Singapura, dari daerah-daerah Papua semua, dari NTT, dari Maluku, dari Aceh, sampai dari seluruh Jawa ya, datang mencari Pak Jokowi. Karena mereka melihat Pak Jokowi sosok yang mopeni, ya, yang mau duduk ngobrol bareng gitu, minta foto juga, terus penjagaan pas pampres dan ajudannya juga ramah gitu kan, jadi nggak yang kaku gitu ya. Jadi masyarakat memang senang bang. Ya, kita nggak bisa lah bang membatasi. Kita jadinya zolim kalau membatasi atau menghina atau bahkan memberikan framing negatif bahwa masyarakat yang ketemu Pak Jokowi itu sengaja dikerahkan, dimobilisasi. Padahal itu enggak. Jadi memang itu benar-benar pure keinginan masyarakat. Jadi bukan hanya itu bang. Di sana anak-anak kecil sama Pak Jokowi foto dong gitu kan. Waduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek mau gimana gitu loh. Memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi gitu loh bang. Karena dianggap itu dikerahkan atau dimobilisasi presiden atau mantan presiden sebelumnya, baik Pak SBY, ya, Megawati, nggak ada tuh yang sampai berduyun-duyun seperti itu ke rumah seorang mantan presiden. Ya, karena memang kan sosoknya berbeda ya. Sosok Pak Jokowi benar-benar masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi adalah dirinya, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi adalah masyarakat biasa seperti mereka, seperti kita, gitu loh bang. Jadi ini berbeda. Kalau mungkin presiden yang lain kan, mungkin penjagaannya, terus beliau juga kan hanya bertemu dengan penggede-penggede gitu kan, terus mempunyai hobi. Ya mungkin yang hanya dengan orang sekitarnya, mungkin bermain musik, memasak. Kalau Pak Jokowi kan hobinya ya bertemu rakyat. Ini hobinya motoran juga ya. Nah, motoran, bertemu rakyat ya kan, lebih kalau yang main band, tapi sebenarnya Pak SBY juga nyanyi kan, bisa ya kan. Bu Mega kan mungkin masak atau nyiram bunga. Ya intinya tergantung dari kesenangannya presiden masing-masing dan rakyatnya, kita nggak bisa batasin gitu loh. Kita nggak benar juga bang kalau kita menghina orang yang bertemu Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi atau memframing yang jelek gitu loh. Itulah framing jahat para pembenci Pak Joko Widodo, di mana tidak rela apabila Pak Joko Widodo tenang-tenang saja di rumah. Namun demikian terus saja mengejar Pak Jokowi agar masuk di dalam penjara. Namun demikian berbagai macam cara telah dilakukan. Ya, fitnah seperti Fuhu Fafa, OCCRP, ya semuanya mental alias gagal total. Fitnah kepada Pak Joko Widodo tidak terbukti. Masyarakat semakin cinta kepada Jokowi